gitu. Nah, akhirnya aku kan pakai BPJS ya, sabar. Emang sabar sih kalau pakai BPJS ya. Tapi lumayan bagus sih Kak. Jadi saya ada salah satu rumah sakit itu tidak semua rumah sakit bisa menangani operasi retina retachment atau ablesio retina. Nggak semua gitu. Itu spesialis, makanya dibilang operasi besar gitu. Karena waktu itu saya minta di Jakarta Eye Center aja udah nggak cover BPJS. Karena saya minta spesialis mata gitu. Jadi akhirnya saya dirujuk ke salah satu rumah sakit di Fatmawati ya, lumayan sih bagus. Karena cuma di situ walau untuk RSUD-nya yang bisa operasi ablesia retina gitu. Jadi memang dokternya itu udah pengalaman. Jadi alhamdulillah sih maksudnya hasilnya lancar ya waktu operasi ini lancar. Karena ada beberapa orang yang saya tanya tuh ya yang sama kayak saya juga itu dia lebih parah gitu maksudnya. Mungkin dia ada gula ya. Kalau ada gula jadi kayak matanya jadi kecil gitu. Mungkin saya takut juga sebenarnya. Untungnya saya nggak ada gula. Jadi pas di operasinya ya cuman agak turun sih. Cuman mungkin karena faktor usia juga nih matanya udah agak turun yang sebelah kanan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya habis ditanam silikon ditanam silikon itu nanti kan diambil lagi karena itu nggak boleh lama-lama sih kata dokter. Ini kayaknya saya 2 bulan lagi kayaknya diambil silikonnya. Kayak gitu. Nanti mungkin saya update ya habis di silikonnya dilepas. Saya nggak tahu juga nih misalkan silikonnya mata ini dilepas penglihatannya kayak gimana. Belum tahu juga. Kayak gitu. Nah akhirnya pas habis katarak ditanam lensa penglihatannya agak bening sih, bening penglihatannya bening tapi nggak bisa detail gitu ya. Ngeri juga sih sebenarnya katanya dokter sih gejala dari retina lepas ini banyak. Kalau saya mungkin dianugerahi retinanya yang tipis gitu. Jadi gampang kena gitu. Tapi ada juga yang faktor keturunan, terus ngangkat-ngangkat berat, sorry, angkat berat, terus kalau pakai softlens sih enggak. Saya udah tanya kok, dokter ini gara-gara pakai softlens karena dulu saya emang pakai softlens. Jadi dulu ya, dulu itu saya kalau pakai softlens misalkan bajunya ungu, softlensnya ungu gitu, bajunya biru, softlensnya biru. Dulu sering, cuman takut juga sih, cuman saya tanya, tapi bukan itu sih, nggak masalah. Nah, yang lebih ini lagi sebenarnya benturan. Misalnya benturan di sini nih, misalkan benturan, jadi retinanya sobek gitu. Jadi macam-macam retina ini ada macamnya, ada juga yang kalau sobek, retinanya sobek itu kayaknya dia cuma ditiup. Jadi ada opsinya lagi gitu. Dia cuma ditiup. Kalau saya ini ditanam ditanam silikon karena udah mau lepas retina matanya, jadi pakai silikon. Di disambung gini nih. Sebenarnya menghindari kebutaan. Jadi di operasi itu bukan bukan jadi bening lagi 100% tuh bukan, kata dokter. Jadi bukan itu. Jadi menghindari kebutaan. Kalau udah lepas retinanya itu udah nggak bisa. Udah nggak bisa ini jadi buta, udah nggak bisa ditambal lagi. Jadi buta gitu. Nah, akhirnya udah di sini sih udah lumayan lama sih. Alhamdulillah sih nggak ada masalah sih, nggak ada masalah di mata. Ya cuman penglihatannya emang nggak jelas. Jadi kalau malam agak-agak ini, jadi apa ya? Jadi blind spot. Sebelah sini jadi blind spot. Jadi kalau bawa mobil apa ngeri juga nih sebelah sini saya nggak begitu detail ngelihat ke sana ya. Misalkan kita kalau yang sebelah sini yang normal kan masih bisa lihat, masih bisa ini kan daerah sana nih begini aja masih bisa. Ini kalau kayak gini sebelah sana udah nggak kepantau nih. Misalkan lurus gini, di sini udah nggak kepantau yang sebelah kanan kayak gitu. Jadi eh, naik motor juga udah ngeri juga gitu. Nah kalau kayak gini nih udah nggak boleh ngangkat berat satu. Nah, terus baca juga tuh, baca tuh sebenarnya yang bagus tuh kalau yang buat retina ya. Jadi baca tuh saya harus begini nunduk, bukannya telentang. Jadi kalau waktu habis operasi retina lepas ini kan harus tengkurap 2 minggu kan. 2 minggu itu down face. Jadi makan semua nunduk, ke kamar mandi nunduk, nggak boleh kena air juga matanya. Terus minum pakai sedotan gitu kan. Minumnya pakai sedotan, jadi nggak boleh. Nah, tapi kalau pas lagi operasi yang tanam lensa nih,
Yang tanam lensa itu malah harus gini, matanya harus ke atas, harus sendangak, nggak boleh nunduk. Nggak boleh nunduk sama sekali. Jadi harus sendangak ke atas gitu. Kalau yang di katarak. Sebenarnya kalau yang di katarak tuh, yang sebelah sini saya juga ada katarak. Tapi masih sekitar 40%. Tapi kayaknya saya mau aminin juga deh. Saya mau tanam lensa juga biar jelas juga gitu. Soalnya kan ini sangat berguna banget yang sebelah sini karena masih agak jelas matanya. Kalau yang di sini udah nggak bisa diandelinnya cuma cahaya aja gitu. Jadi saya mau jaga sini juga. Soalnya kayaknya suka ada floaters juga nih terbang-terbang. Jadi kalau mata sana ngikutin ke sana ngikutin kayak dulu ini takutnya kayak gitu. Soalnya dokternya bilang itu bisa merembet ke sebelahnya kayak gitu. Dan ternyata ya begini sih, harus dikasih pelembab juga matanya, obat tetes kayak gitu. Makanya teman-teman nih yang matanya masih pada sehat, dijaga deh, jangan sampai kayak gini, jangan sampai kayak saya retina matanya lepas. Jangan ngeremehin. Dan itu juga saya nggak tahu loh, nggak nyangka kalau retina bisa lepas. Akhirnya saya tuh ngeliat-ngeliat di YouTube orang yang sama penderita kayak saya juga sama. Saya jadi lihat-lihat di YouTube dan ternyata amazing ya. Hmm, Kendalanya beda-beda, kasusnya beda-beda. Ada yang retinanya bocor, ada yang retinanya sobek, ada yang lepas, ada juga yang retinanya tuh kelengket, terlalu lengket tuh nggak bisa ngeliat juga. Itu dioperasi, kelengketan jadi retinanya, lucu ya. Misalnya lucu kalau kalau saya kan lepas, kalau dia kelengketan, terlalu lengket, jadi nggak bisa ngeliat. Tapi ini juga bisa sih, faktor usia juga bisa. Tuh. Makanya hati-hati jaga mata, jangan sampai jatuh, jangan sampai dipukul gitu ya. Misalkan berantem, aduh jangan deh. Nanti efeknya nggak langsung biasanya. Kalau seingat saya kayaknya sih, kalau saya dulu emang pernah jatuh ya. Di sini nih ke pentok itu, tapi itu kayaknya nggak tahu itu masalahnya itu apa bukan. Karena kalau dokter sendiri ngomong nggak gamblang, maksudnya nggak gamblang nggak, nih kena gini-gini gitu, nggak. Jadi kemungkinan besarnya banyak. Gitu, mungkin retinanya tipis juga bisa, faktor keturunan juga bisa. Tapi kalau keturunan kayaknya nggak. Soalnya keluarga saya nggak ada yang retinanya lepas, nggak ada. Mungkin nggak tahu ya kenapa ya bisa lepas gitu ya. Jangan 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 anggap remeh mata.